Selamat datang, soul friends, teman-teman jiwaku. Ini adalah Madam Mary. Di bacaan tarot kali ini, aku akan membacakan tentang apa yang terjadi dalam hidup kamu di bulan Juni sampai awal Juli 2022. Aku akan menggunakan 4 tarot ini. Jadi akan ada tentang kehidupanmu secara umum, kemudian ada tentang karir, finance, kemudian secara spiritual, dan asmara. Inilah general reading, jadi tidak semuanya akan resonate atau sesuai dengan kehidupanmu. Jadi jika ada yang tidak sesuai dengan kehidupanmu, silahkan di skip dan let it go, seperti itu. Ini bukan pick a card, jadi ini adalah pesan kolektif. Jadi aku ambil energi dari kalian yang menonton videoku kali ini. Jadi silahkan duduk, ambil minuman kesukaan kalian atau cemilan kesukaan kalian. Jadi dengarkan dengan santai. Mari kita lanjut kebacaan tarot kalian untuk apa yang terjadi di hidup kamu di bulan Juni sampai awal Juli 2022. Let's go. Kita akan mulai dari kartu tarot dulu. Jadi aku akan ambil sekitar 5 tarot untuk melihat kehidupan kalian secara umum di bulan Juni sampai awal Juli. Oke, ini di sini ada 6 tarot ya, soalnya tadi waktu shuffle ini muncul berbarengan, jadi oke, kita ambil 6 tarot untuk bacaan kali ini. Yang pertama adalah Three of Wands in reverse gitu. Jadi di awal Juni ini beberapa dari kalian sepertinya seperti mulai kehilangan semangat seperti itu karena tidak melihat atau tidak mendapatkan hasil yang kalian inginkan seperti itu. Jadi kehilangan passion, kehilangan vision karena mungkin project yang kalian inginkan belum di ACC atau masih dalam progres, tapi karena terlalu lama seperti itu kalian mulai lelah. Karena aku melihat beberapa orang seperti mulai give up seperti itu, mulai udahlah, nggak tahu deh, terserahlah seperti itu. Kemudian beberapa orang dia sebenarnya sudah punya mimpi sebelumnya, tapi ada sesuatu circumstance atau kejadian atau situasi yang membuat mereka balik arah atau ganti arah gitu. Jadi seumpama kamu lagi mau ambil jurusan kuliah seperti itu, seumpama tadi dia mau ambil IT, karena sesuatu atau ada situasi seperti itu, dia mengambil jurusan lain, kamu mengambil jurusan lain. Ya, di awal Juni ini beberapa orang seperti kehilangan arah, tetapi di sini ada Ten of Cups gitu. Di sini ada keluarga dan anak-anak. Jadi dalam kebingunganmu, kamu masih punya keluarga atau orang-orang di sekitar kamu yang mensupport kamu. Jadi meskipun kamu merasa ingin menyerah, ada orang-orang yang terus menyemangati kamu, dan itu adalah alasan kamu untuk terus maju di sini.
Four of Cups in reverse itu artinya lebih baik daripada Four of Cups upright ya. Karena kalau kamu lihat di sini, dia malah terlihat dia seperti melihat cups ini kan. Dia seperti melihat cups yang diberikan oleh universe ini. Jadi dia mulai, jadi di bulan Juni, di pertengahan Juni, kamu mulai bisa menerima keputusan yang sebenarnya keputusan itu tidak sepenuhnya kamu inginkan gitu, tapi sekarang kamu tahu bahwa itu adalah cara Tuhan gitu, cara semesta, cara universe untuk membuat kamu melihat bahwa ada opportunity, bahwa ada cups yang, atau ada pengalaman hidup yang lebih baik gitu yang harus kamu jalani, seperti itu. Dan akhirnya kamu di bulan Juni ini akan merasakan atau akan mengalami kekuatan, strength yang luar biasa. Jadi kamu mendapatkan lagi passion kamu untuk bermimpi, mimpi-mimpi kamu yang sempat kamu lupakan. Biasanya mimpi kita yang sebenarnya, atau cita-cita kita yang sebenarnya itu adalah waktu kita masih kecil gitu. Soalnya kamu waktu kecil pengen jadi arsitek gitu, dan kamu akan mengalami saat kamu dewasa. Beberapa orang di sini mulai di sini ilustrasinya aku lihat adalah dia adalah pekerja kantoran seperti itu, pekerja kantoran yang 9-5 jobs yang di depan komputer, dan setelah bertahun-tahun bekerja dia merasakan lelah gitu, capek gitu, bosan dengan pekerjaannya, dan akhirnya dia mulai berkontemplasi lagi, mulai menengok lagi, sebenarnya aku ingin apa sih, mimpiku nih apa sih, cita-citaku tuh apa sih sebenarnya gitu. Dan dia menemukan itu, oh aku tuh suka desain, aku tuh suka arsitektur, aku tuh suka desain grafis seperti itu, yang sebenarnya berbeda dari pekerjaan dia sekarang gitu. Tapi di bulan Juni ini kamu punya kekuatan untuk memulai lagi, meniti lagi impian kamu, karir yang sesuai dengan impian kamu, bukan karir karena kamu butuh bayar bill, bayar bayar kontrakan, bayar kredit ini kredit itu gitu. Jadi benar-benar karir yang kamu cintai gitu loh, kamu sukai gitu. Karena di sini gitu kalian, beberapa orang di sini, dia bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk kehidupannya gitu. Dia berada pada zona nyaman sepertinya, tapi dia merasa tidak nyaman gitu. Tahu nggak sih maksudnya? Jadi kamu sering mendengarkan, kamu enak banget sih hidupnya di comfort zone terus gitu. Tapi kamu merasa apa sih yang nyaman gitu? Oke, zona nyaman, aku punya gaji, tapi aku nggak merasa nyaman sama sekali itu berapa orang merasakan itu. Jadi di bulan Juni ini kamu akan mendapatkan clarity gitu, kejelasan tentang apa yang kamu ingin lakukan di hidup kamu begitu. Kemudian akhirnya kamu akan memulai Pentacles baru. Pentacles itu kita tahu tentang keuangan, tentang finance, tentang rezeki. Jadi page itu adalah halaman baru tentang bagaimana cara kamu mendapatkan uang, cara kamu untuk bekerja, berkarir seperti itu. Dan awalnya memang tidak mudah gitu, tapi
kamu merasakan sekalipun koin itu cuma satu gitu, tapi kamu merasakan nyaman gitu. Kamu lihat di sini sekeliling ini kan tumbuh-tumbuhan ya gitu. Di sini tanaman, di sini gunung, di sini pohon bunga seperti padang rumput seperti itu. Oke, di sini ada beberapa lahan yang belum terisi gitu. Nah, kamu merasakan kreativitasmu tuh begitu luar biasa, begitu tumbuh dengan tumbuh begitu subur seperti itu. Jadi kamu tidak pernah kehilangan ide kamu gitu. Jadi idemu tuh selalu muncul terus. Dan di sini kalau kamu lihat dia tuh sungguh menikmati Pentacles ini, Oke, kalau kita kerja kayak kerjaan kamu sekarang gitu, kerja kantoran kamu sekarang gitu, kamu bersyukur kamu mendapatkan gaji gitu. Tapi gaji itu kan ya kamu pakai untuk bayar ini, bayar itu segala macam, dan besoknya lagi kamu harus kerja lagi, dan habis itu kamu dapat gaji lagi, dan seperti itu aja, dan kamu mulai capek gitu kan. Bahkan kadang uang itu kamu menikmatinya pun menikmati atau mengapresiasi uang itu pun jarang gitu. Karena pekerjaan yang kamu miliki sekarang, aku nggak bilang kamu benci ya sama pekerjaan ini, tapi kamu mengerjakan segalanya dengan baik gitu. Tapi jiwa kamu, dalam diri kamu itu terus-menerus memanggil kamu dan mencari banyak alasan untuk kamu, supaya kamu melihat atau mengingat lagi cita-cita kamu, impian kamu. Kamu tuh datang ke dunia ini, ke kehidupan kali ini tuh tujuannya buat apa sih gitu. Karena nggak semua orang itu dia hidup, sekolah, kuliah, nikah, punya anak, dan kerja segala macam, kemudian mati. Nggak semua orang cuma seperti itu gitu. Ada beberapa orang yang hidupnya jalannya memang beda gitu. Jadi jangan merasa aneh gitu ya. Jangan merasa aneh kalau hidup kamu beda sama orang lain gitu. Jangan merasa aneh kalau kamu jalurnya beda sama orang lain gitu. Jangan merasa kamu bersalah karena kamu sekarang yang berada di zona nyaman ini pengen punya pekerjaan atau karir yang berbeda gitu loh. Ya, kemudian Ace of Pentacles. Jadi dari koin yang kecil ini, lihat deh, jadi koin yang sangat besar gitu. Jadi di sini tangan universe mengupgrade koin kamu, Pentacles kamu. Jadi dari yang kecil ini menjadi yang besar, dan tidak hanya Pentacle, tidak hanya rezeki, tidak hanya bentuk materialistik gitu, tapi juga jalan. Di sini kalau kamu lihat ada pintu di sini, aku ilustrasikan adalah seperti portal gitu ya. Seperti portal yang dulu kamu nggak lihat gitu. Dulu kamu nggak lihat di sini kan kamu lihat di sini kan seperti apa sih? Padang pasir ya, gurun pasir gitu, kamu nggak lihat apa-apa gitu. Dan di sini subur banget gitu. Bahkan portalnya ini begitu indah gitu. Jadi semesta membukakan jalan untuk kamu gitu, untuk kamu melewati untuk kamu menemukan kehidupan yang kamu inginkan gitu. Oke, kita akan klarifikasi dengan Angel of Abundance. Ini lebih spesial mengenai karir dan keuangan. Spirit Guardian Angel, tolong beritahu apa yang terjadi di kehidupan para penonton atau viewers. Oke, thank you. Betul. Betul banget. Aku bacakan sekalian ya nanti. Aku akan ambil 3 dari oracle ini. 2 lagi please.
Spirit guide, guardian angel. Oke, mereka minta aku ambil ini dan ini. Wow. Oke. Di sini unlimited ideas. Jadi aku tadi bilang gitu kan, ide kreatif kamu tidak pernah habis. Jadi saat kamu mulai mengambil tindakan gitu ya, seperti tadi contohnya, kamu dulu bercita-cita jadi arsitektur dan kamu sekarang mulai untuk mulai bukan sekolah ya, bisa bilang sekolah, atau mulai lihat lagi atau mempelajari lagi tentang desain tentang arsitek gitu, seperti itu. Kemudian kalau kamu ingin jadi YouTuber seperti itu, kamu mulai cari pengetahuan tentang cara menjadi YouTuber seperti itu. Dan kamu punya banyak sekali ide gitu. Jadi saranku, kalau kamu punya banyak ide, tiba-tiba ada banyak ide muncul gitu, kamu tulis gitu, kamu buat list gitu. Karena itu adalah ide yang benar-benar dari higher self kamu, dari semesta, dari universe. Sorry tadi kepotong ya, karena tadi agak berisik ya di bawah, di lantai bawah, jadi aku pause dulu. Nomor complaining. Jadi ada beberapa orang gitu yang sekarang masih bulan Juni awal ya, jadi memang kamu sekarang masih dalam level tahap atau chapter yang challenging gitu ya. Jadi kamu merasa tidak bisa melihat apa yang akan terjadi dalam hidupku. Jadi kamu sekarang berada di unknown gitu ya, berada dalam ketidaktahuan hidup kamu nih mau dibawa kemana gitu. Tapi di sini kamu diminta untuk jangan komplain gitu, jangan komplain lagi please gitu. Jadi spirit guide kamu, guardian angel kamu, higher self kamu ingin menyampaikan ke kamu, bukan berarti kamu nggak lihat apapun di sana gitu, di depan sana, bukan berarti hidup kamu doom gitu, bukan berarti hidupmu gelap, bukan berarti kamu nggak ada masa depan gitu, nggak gitu. Dan kalaupun sekarang kamu berada dalam situasi yang sulit gitu ya, komplain itu tidak akan membuat kamu kemana-mana gitu, itu akan malah menambah beban gitu. Nggak ada sama sekali ceritanya kamu komplain terus kehidupanmu atau bebanmu bertambah ringan atau berkurang, itu nggak ada gitu. Jadi lebih baik gitu ya, kalau hidup kamu lagi dalam kesulitan, bersyukur gitu. Coba deh gitu, coba gitu saat ini kamu bersyukur tentang apapun yang kecil gitu, mulai dari kecil dulu gitu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena hari ini aku bisa makan, terima kasih hari ini aku tidak kehujanan karena aku punya tempat tinggal, terima kasih hari ini aku gak kehausan karena aku punya minuman, terima kasih hari ini aku masih bisa jajan gitu, segala macam seperti itu. Syukuri itu, terima kasih aku masih punya badan yang sehat gitu. Kalau kamu bersyukur gitu, dan itu kamu jadikan rutinitas gitu, jadi setiap kamu mau komplain, kamu shift gitu, kamu ganti gitu, jadi bersyukur gitu, jadi gratitude gitu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas apapun gitu. Dengan begitu benang-benang kusut dalam pikiranmu, dalam otakmu itu lama-lama akan menjadi bahasanya, benang-benang kusut tuh akan mulai longgar gitu loh. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, untuk berhenti komplain dan ganti itu dengan
grateful, dengan bersyukur. Kemudian power of prayer gitu. Saat kamu sudah berapa orang gitu. Tadi kalau kamu sudah mulai komplain gitu. Oke, komplain kita. Kenapa sih hidupku begini terus? Kenapa gitu, dengan alasan apapun itu. Kemudian kamu diam sejenak, dan daripada aku komplain, mending aku berdoa deh gitu. Karena berdoa itu adalah jalan gitu, dan kamu tahu itu sebenarnya berdoa itu adalah jalan. Tapi banyak orang yang capek gitu berdoa gitu. Karena apa? Karena nggak ada jawabannya. Apa sih jawabannya gitu. Tapi kalau kamu, banyak orang yang berdoa, kamu minta, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu, setelah itu selesai, terima kasih Tuhan, bye gitu. Tapi kamu nggak diam sejenak gitu loh. Jadi kayak gini nih, ilustrasinya begini. Tuhan di depan kamu lagi berdoa, Tuhan aku pengen punya pekerjaan ini, tolong aku Tuhan, aku mohon Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan, bye, titik gitu. Itu kan kamu minta gitu ya, tapi Tuhan tuh belum jawab gitu loh. Padahal Tuhan tuh udah mau jawab begini, oke, aku akan kayak gitu. Kamu udah selesai, tutup doa kamu, dan kamu main handphone atau nonton drama gitu. Itu tuh jadi kayak monolog gitu loh, bukan dialog. Jadi Tuhan belum sempat ngomong, tapi kamu udah selesai doanya gitu. Bagaimana bisa kamu mendengarkan jawabannya kalau Tuhan tidak kamu berikan waktu untuk menjawab doa kamu gitu. Kita ambil kartu dari Crystal Angels. Ini lebih tentang spiritual. Kita ambil 3 kartu. Spirit Guide, Guardian Angels, tolong beritahu apa yang terjadi secara spiritual untuk viewers. Oke, wow. Amazing. Wow. Oke. Aquamarine, Divine Life Purpose. Jadi bener banget. Jadi berapa orang di kali ini, di video kali ini, kalian yang terpanggil untuk melihat videoku, kalian adalah orang-orang yang sudah melewati banyak hal ya. Jadi sudah waktunya kalian menemukan atau bertemu dengan tujuan hidup kalian tuh sebenarnya apa. Jadi tadi yang aku sampaikan tadi, jadi mungkin kamu berapa orang sekarang masih bekerja di sebuah company, atau beberapa orang adalah PNS. Jadi mungkin kenapa berapa orang merasa berat untuk meninggalkan pekerjaannya sekarang untuk mencapai karir yang sesuai mereka impikan begitu. Dan Oke. Di sini aku tidak bisa menentukan ya, tidak bisa meminta kalian untuk keluar dari jabatan kalian, posisi kalian seperti itu, tidak bisa. Jadi kalian yang menentukan itu. Jadi kalau kalian merasa bahwa aku ingin hidup ini adalah menjalani kehidupan yang aku inginkan gitu. Oke, sekarang aku punya jabatan atau posisi yang cukup mapan, atau bahkan berapa orang yang ASN seperti itu, dan tiba-tiba seperti ada epiphany gitu ya. Jadi kayak ada bukan bisikan sih ya, penglihatan bisa dibilang begitu, atau pencerahan juga bisa dibilang begitu. Karena sebenarnya itu adalah dari jiwa kamu gitu, dari dalam diri kamu yang terdalam. Dan jiwa kamu terus berteriak-teriak gitu ya, meminta kamu untuk
ini sudah waktunya kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan di hidup ini. Tujuan hidup kamu ini bukan untuk berada di depan komputer dan melakukan hal yang tidak kamu suka gitu, atau bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya drain energi kamu gitu. Beberapa orang kalau di sini, kamu kalau sadar gitu ya, pekerjaan kamu itu menguras energi kamu gitu. Jadi nggak cuma energi capek badan doang, capek fisik, tapi juga capek secara mental gitu. Karena di lingkungan kerja kamu banyak orang-orang yang tidak satu vibe gitu, satu vibrasi sama kamu gitu. Dan itu tidak berarti mereka toxic ya, tidak berarti mereka orang negatif, no gitu. Cuma mereka memang tidak satu vibrasi atau tidak satu frekuensi dengan kamu gitu. Jadi it's okay gitu, itu bukan kesalahan ya gitu. Memang kamu harus melewati perjalanan itu untuk akhirnya bertemu dengan tujuan hidup kamu begitu. Kemudian di sini spiritual path, benar banget kamu dibukakan jalan spiritual kamu. Jadi selama ini mungkin kamu kamu berdoa, kamu beribadah, kamu pergi ke masjid, kamu sholat, kamu ke gereja, atau kamu ke vihara, atau kamu ke pura gitu. Tapi atau agama apapun begitu. Tapi di situ kamu tidak merasakan atau tidak mendapatkan jawaban itu loh. Karena kamu itu adalah, kebanyakan di sini adalah jiwa-jiwa tua, old souls gitu. Jadi pengetahuan kamu atau kebijaksanaanmu itu, atau apa ya, hikmat kamu atau deep gitu, deep knowing kamu itu adalah levelnya berbeda gitu. Kamu sudah dalam gitu. Jadi kalau aku ibaratkan, agama itu adalah seperti akuarium gitu. Sedangkan spiritual itu seperti samudra luas gitu. Jadi di sini aku tidak berusaha untuk mengubah cara pandang siapapun ya gitu. Tapi aku memberikan ilustrasi di sini bahwa kamu akan lebih dalam gitu, dalam memaknai kehidupan gitu, bahwa kehidupan ini tuh sangat luas gitu, sangat dalam, lebih dari apa yang pikiran kamu katakan ke kamu atau orang lain katakan ke kamu gitu. Kemudian love life ya, berapa orang di sini di bulan Juni sampai awal Juli, atau ini tidak terbatas ya sebenarnya, karena setiap orang punya timeline yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau sekarang kamu menonton ini adalah waktu yang cocok untuk kamu untuk mendengarkan pesan ini begitu. Jadi beberapa orang akan mengalami atau bertemu dengan orang-orang baru gitu, orang-orang baru dalam kehidupannya, dan akan ada relationship secara romantis. Jadi atau beberapa orang yang sudah punya pasangan atau bersuami istri, kalian yang seperti beberapa orang yang menunggu momongan seperti itu akan diberi momongan. Aku lihat karena mereka pasangan ini sudah cukup lama menantikan momongan, dan akhirnya akan mendapatkan momongan itu, dan itu menambah memperbaharui relationship kamu, hubungan kamu dengan suami atau istri, seperti itu. Oke, kita akan ambil ambil kartu The Romance Angels Oracle. Jadi ini tentang asmara, jadi tentang cinta, tentang romantis. Oke, Spirit Guide Guardian Angel,
Tolong tunjukkan ke kami apa yang terjadi secara asmara. Wow. Oke. Jadi beberapa dari kalian memang di bulan Juni sampai Juli adalah waktu yang tepat untuk memaafkan, belajar, kemudian menyembuhkan diri kalian dari masa lalu, dari asmara masa lalu, dari mantan. Ya, jadi di sini berapa orang bahkan seperti depresi, jadi mereka susah tidur, seperti stres gitu ya, dan mengganggu kehidupan mereka sendiri sehari-hari begitu. Oke. Wow, amazing. Oke, secara asmara di sini aku akan mulai dari beberapa. Aku ingatkan lagi ya, ini general reading gitu. Jadi ambil yang sesuai dengan kehidupan kalian gitu. Karena aku mengambil banyak energi gitu. Jadi yang menonton ini dan sekarang dan yang akan menonton ini di masa depan begitu. Jadi aku pick up energi mereka. Berapa orang berada dalam tahap ini. Jadi di bulan Juni ini, di awal Juni ini, yang tadi aku bilang, yang masih berada dalam masa challenging seperti itu. Berapa orang adalah ada berapa orang yang habis cerai begitu. I'm sorry to hear that. Semoga itu yang terbaik gitu untuk kalian. Tapi jangan khawatir gitu, karena di masa depan gitu kamu akan menemukan atau mendapatkan banyak kasih gitu. Kamu akan bertemu dengan orang-orang atau teman-teman jiwamu gitu, keluarga jiwamu yang akan memberikan kamu kasih yang lebih gitu. Kenapa kamu perlu mengalami itu? Kenapa kamu perlu disakiti dulu gitu? Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku harus dikhianati gitu? Karena kasih yang akan kamu terima di masa depan itu sangat luar biasa gitu. Kenapa kamu perlu mengalami pengkhianatan? Supaya kamu bisa menghargai, mengapresiasi bahwa kasih itu begitu berharga. Jadi selesaikan dulu, sembuhkan dulu. Sembuh itu kan butuh proses ya. Kalian pasti tahu gitu, merusak orang, menyakiti orang tuh mudah gitu, tapi mengobati orang itu sungguh sulit gitu. Jadi berusahalah untuk tidak menyakiti orang lain gitu. Ya, maafkan dirinya, tapi kamu juga maafkan diri kamu gitu. Kamu jangan blame, jangan menyalahkan diri kamu gitu. Kamu kalau terus-menerus menyalahkan diri kamu memblokir berkat Tuhan gitu. Sama juga kalau kamu menyalahkan orang lain, menyalahkan siapapun gitu, kamu juga memblokir berkat Tuhan gitu. Jadi berkat itu habis setelah kamu mengalami tower moment atau kepahitan atau sakit hati atau patah hati seperti itu sebenarnya cara Tuhan untuk meruntuhkan kamu yang lama gitu. Dan sudah saatnya diganti yang baru gitu. Tapi kamu ilustrasikan seperti ini. Kamu bayangkan begini. Boneka yang kamu punya itu udah rusak gitu. Dan Tuhan ambil itu gitu. Tapi kamu gak mau gitu. Jadi kamu sama Tuhan terus tarik menarik gitu. Kamu gak akan menang gitu. Kamu gak pernah akan menang melawan Tuhan gitu. Jadi oke gitu, biarin aja gitu.
kalau Tuhan mau ambil laki-laki atau perempuan atau pacar yang dulu mantan kamu ini gitu, memang sudah waktunya gitu, bahwa perempuan atau laki-laki ini tuh bukan untuk kamu gitu. Dan Tuhan akan memberikan atau menghadirkan pasangan orang manusia yang benar-benar untuk kamu gitu. Jadi let it flow gitu loh, biarkan itu mengalir, dan jangan jangan terus menyesali yang sudah terjadi gitu. Gak ada gunanya gitu. Oke, kamu ingat kamu disakiti, oke, kamu ingat dihianati, oke, cukup di situ saja. Itu jadikan pelajaran untuk kamu dan move on gitu loh. Nggak mudah, memang nggak mudah, nggak semudah yang aku bayang, nggak seperti yang aku bilang gitu ya, karena aku ngerasain itu gitu. Aku tahu rasanya untuk move on itu tidak mudah gitu, karena seperti rasanya kaki berat banget gitu, hati berat itu. Tapi setelah kamu dengan willpower kamu bisa mengalahkan itu gitu. Setelah kamu mengambil step pertama itu, kamu akan merasa sangat lega, dan kamu akan bilang, wah, aku bersyukur aku putus sama dia, aku bersyukur aku diperlihatkan pengkhianatan dia seperti itu. Kamu akan sangat bersyukur gitu. Kemudian give your relationship a chance. Berikan relationship kamu kesempatan ya. Beberapa orang yang sudah punya pasangan, di sini aku lihatnya sudah berumah tangga ya, jadi suami istri gitu. Coba deh berkomunikasi dengan pasangan kamu lebih lagi gitu loh. Karena di rumah tangga itu jika komunikasi terputus, maka hubungan kamu dengan dia, dengan pasangan kamu pasti akan ada masalah gitu. Karena suami istri itu kan seperti benang gitu ya. Kalau kalian pernah nonton drama Korea itu kan, kalian memang ada benang merah gitu kan antara kamu dengan istri kamu atau suami kamu. Memang di kehidupan ini untuk bersama gitu. Dan bukan berarti juga karena dia jodoh kamu terus semuanya mudah-mudah aja atau mulus-mulus aja, juga nggak kayak gitu. Karena manusia itu kan memang untuk hidup di dunia ini memang untuk mengalami ujian, mengalami challenge, untuk belajar seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang kamu nggak suka dengan dari istri kamu, atau cara istri kamu atau suami kamu gitu, komunikasikan itu, ngomong gitu. Tapi kamu juga harus belajar cara berkomunikasi dengan benar, dengan baik sama pasangan kamu gitu. Berkomunikasi itu bukan ngomel ya, bukan bentak-bentak, bukan nyenggak, tau gak sih? Jadi komunikasikan dengan tenang gitu loh, dengan dewasa gitu. Karena menurutku orang yang memutuskan untuk menikah gitu dengan banyak alasan ya, dengan apapun latar belakangnya, itu berarti dia sudah siap untuk menerima kekurangan pasangannya. Kelebihan sih it's okay gitu loh, kelebihan mah gampang-gampang aja diterima. Tapi kekurangan itu juga kamu harus ingat itu gitu. Jadi komunikasikan itu gitu loh. Sampai kapan mau diem gitu? Sampai dari salah satu kalian mau meledak gitu kan, nggak mungkin kan seperti itu gitu. Jadi kamu harus
punya effort gitu loh, punya usaha gitu loh untuk membangun rumah tangga yang harmonis gitu loh. Kamu tuh hidup sama dia di kehidupan ini sampai kehidupan ini selesai gitu. Jadi berkomunikasi, katakan, komunikasikan apa yang kamu inginkan gitu. Mungkin contohnya begini gitu, kalau kamu nggak suka dia main game, tapi dia tuh pengen main game gitu, oke, akhirnya kalian cari solusi. Oke, kamu kalau mau main game, oke, aku kasih waktu, tapi ada waktunya, jangan Sabtu Minggu gitu kamu main game terus gitu. Jadi mungkin sehari 2 jam seperti itu kan cukup ya. Komunikasikan itu gitu. Dan untuk selanjutnya kalian yang tahu, jadi ya kita lanjut ke passion gitu. Beberapa orang berada pada masa yang berapi-api. Jadi beberapa orang yang single menemukan lagi keinginan mereka untuk punya pacar. Jadi mereka dulu sebelumnya patah hati yang cukup dalam ya gitu. Dan akhirnya mereka menemukan lagi keinginan mereka untuk memulai yang baru gitu. Dan yang berumah tangga juga ini 18 plus apa enggak, aku nggak tahu ya, karena aku nggak ada limit gitu. Tapi ya aku bilang kalian yang berumah tangga, mereka ini sebenarnya sudah cukup lama ya menikah gitu, tapi api asmaranya masih berkobar-kobar. Jadi wah, sungguh salut lah sama kalian gitu. Jadi di bulan Juni sampai awal Juli ini kalian akan mengalami hal seperti, sebenarnya bisa dibilang roller coaster begitu. Jadi dari kamu yang mulai give up gitu, kalau dari kamu yang mulai menyerah dengan kehidupan kamu, dengan mimpi kamu, sampai akhirnya kamu menemukan lagi kekuatan untuk memulai kehidupan yang kamu mau dan mengambil tindakan, dan akhirnya kamu bisa melihat pentacles besar untuk kamu. Oke, aku pikir itu untuk bacaan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye.